Hai semuanya, welcome back to our channel. Hari ini kita mau bahas tentang salah satu teori saham lagi nih, yaitu istilah-istilah dalam saham. Nah, ini yang part pertama ya. Jadi, yuk simak video ini sama-sama. Oke, sekilas nih tentang definisi saham menurut website IDX, yaitu tanda penyertaan modal seseorang atau pihak, yaitu badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan kata lain, kalau kamu punya saham dalam suatu perusahaan, kamu tuh punya part of perusahaan tersebut dan kamu bisa klaim pendapatan perusahaan tersebut. Oh iya, sebesarnya adalah tergantung besar saham yang kamu punya. Dan juga saham itu merupakan suatu instrumen investasi yang paling populer dan yang paling banyak dipilih para investor karena saham dinilai mampu memberikan keuntungan yang menarik. Nah, lalu keuntungan saham itu sebenarnya dari mana sih? Jadi, ada dua keuntungan investasi saham. Yang pertama adalah capital gain, yang kedua adalah dividen. Nah, capital gain itu adalah selisih antara harga beli dan harga jual yang terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Nah, kita sama-sama lihat contohnya ya. Misalnya nih, investor itu membeli harga satu saham itu 3.000, lalu dia menjual dengan harga 3.500 per saham. Jadi sebenarnya capital gain-nya itu adalah 3.500 dikurangi dengan 3.000, yaitu 500 per saham. Nah, kalau dividen sendiri itu sebenarnya adalah pembagian keuntungan yang berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, jumlah pembagian dividen ini sendiri ditentukan dalam RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat persetujuan para pemegang saham. Lalu, dividen itu sendiri itu ada dua macam nih. Yang pertama adalah dividen tunai. Dividen tunai itu jadi investor akan mendapatkan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu untuk setiap sahamnya. Dan juga ada dividen saham. Jadi kalau dividen saham itu dikasihnya itu berupa saham. Jadi investor dapat tambahan saham. Nah, dividen itu tuh punya beberapa tanggal. Yang pertama itu cum date atau cumulative date. Jadi cum date itu adalah tanggal terakhir yang menentukan investor itu dapat dividen atau enggak. Kalau misalnya melakukan pembelian lewat dari cum date, maka investor nggak akan punya hak untuk dapat dividen. Lalu ada juga tanggal X date, yaitu satu hari setelah cum date. Di situ investor udah nggak berhak lagi dapat dividen kalau misalnya investor belinya itu pada X date gitu. Lalu selanjutnya ada recording date, di mana perusahaan mencatat investor yang berhak mendapatkan dividen. Biasanya itu T+3 dari cum date. Dan payment date itu tanggal yang tunggu-tunggu ya, biasanya pembayaran dividen pada investor dan akan ditransfer langsung ke rekening dana nasabah dari investor-investor. Biasanya sih 3 minggu setelah X date gitu. Nah, kalau dari pasar modal sendiri itu sebenarnya ada dua ya. Jadi yang pertama itu pasar perdana. Pasar di mana efek ataupun surat berharga itu diperdagangkan untuk pertama kalinya. Masih ingat kan video tentang IPO atau penawaran umum perdana dari saham? Nah, itu tuh namanya pasar perdana. Jadi, prosesnya itu ketika saham itu pertama kali ditawarkan kepada investor oleh underwriter melalui broker, dealer, atau perantara pedagang efek. Nah, yang kedua itu adalah pasar sekunder, di mana pasar-pasar yang udah IPO ini, yang udah dicatat di bursa itu diperjualbelikan. Biasanya transaksi di pasar sekunder ini itu udah nggak terjadi antara investor dengan perusahaan, tapi udah dengan antara investor dan investor lain yang punya saham di perusahaan tersebut gitu. Lalu pasar saham itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu pasar reguler. Pasar reguler itu perdagangan saham di bursa berdasarkan proses tawar-menawar oleh anggota bursa melalui sistem JADS. Nah, proses penyelesaian itu biasanya T+2 yang dijual satuannya itu lotnya 100 lembar saham. Nah, ada lagi pasar tunai. Kalau pasar tunai ini sebenarnya sama dengan pasar reguler, tapi bedanya proses penyelesaiannya itu T+0 atau hari itu juga hari yang sama gitu.
Dan saham yang dijual pun sama, satu lot itu 100 lembar. Lalu ada juga proses negosiasi, yaitu perdagangannya dilakukan secara pribadi, langsung antara penjual dan pembeli, tidak melalui bursa, tetapi masih tetap atas persetujuan bursa dan diawasi oleh bursa tetap. Oke, sekian dulu video istilah dalam saham part pertama. Sampai ketemu lagi di part kedua. Dan jangan lupa kalau kamu suka video ini, like, share, dan komen. Juga subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifikasi supaya kamu tahu video baru dari kita. Dah!